Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Nah, ini merupakan lanjutan dari video terkait matriks yang lalu ya. Nah, di sini kita akan belajar terkait jenis-jenis matriks. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu ada matriks 0. Matriks 0. Matriks 0. Matriks 0 itu apa sih? Yaitu matriks yang semua elemennya isinya 0. Misalkan begini, saya memiliki contoh matriks yaitu matriks P. Nah, saya pakai tanda siku ini ya, kurung siku. Nah, ini 0, 0, 0. Nah, ini disebut matriks 0. Sebab kenapa? Semua elemen yang ada isinya 0. Ada lagi misalkan matriks N. Nah, 0, 0, 0. Isinya 0 semua. Lalu misalkan ada lagi matriks L. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, ini disebut dengan matriks 0. Paham ya? Mudah untuk matriks 0-nya. Pokoknya semua elemen yang ada pada matriks isinya 0 semua elemennya. Kita lanjut ke matriks baris. Matriks baris. Nah, matriks baris seperti apa? Baris yang kemarin yaitu bentuknya horizontal, berarti ke kanan, ke kanan, ke kanan. Kalau yang turun nanti beda lagi. Matriks baris, misalkan saya memiliki contoh yaitu matriks Q. Baris berarti baris ke sana. Misal di sini 8, 3, 10. Nah, ini matriks baris. Ada satu baris. Terus apalagi? Misal matriks B. Nah, isinya apa? Bebas. Misalkan 1, 2. Nah, ini matriks baris juga. Yang lain misalkan matriks D yaitu min 7, 10, 4. Nah, boleh sama ini ya. Ya wes, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Nah, sekarang matriks yang lain. Matriks apa? Yaitu ada baris, pasti ada kolom. Matriks kolom. Matriks kolom. Nah, matriks kolom sama persis dengan matriks baris. Jadi ordonya berapa? Barisnya di sini ada satu baris. Kalau matriks kolom ada satu kolom, ya. Gitu. Oke, maka bentuknya seperti apa? Misal di sini pakai L. Matriks L. Yaitu misal 1, 3, 4. Nah, ini matriks kolom. Dengan berapa baris ini? 3 baris ya. Lalu misal ada lagi apa? K, matriks K. Min 3, 7, 9, 13. Nah, ini matriks kolom dengan ordo berapa? Ordo 1, 2, 3, 4. 4,1. 4 kali 1 ya. Barisnya 4. Dan kalau misalkan ini K, L, M, N, O udah, P, Q, R, L berarti matriks R. Bebas nih ya. 10, 4, 5,
3, negatif 7, 9. Nah, ini disebut matriks kolom dengan ordo berapa? Berarti kan I, J. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 baris dan 1 kolom. Maka bisa kita tulis menjadi, ini kan bisa kita tulis menjadi R7 kali 1. Ordonya 7 kali 1. 7 itu barisnya, 1 itu kolomnya. Pokoknya pada matriks kolom, kolomnya hanya ada 1. Kalau matriks baris, berarti barisnya hanya ada 1 gitu. Itu ya. Kita lanjut ke matriks persegi. Matriks persegi. Nah, matriks persegi ini yaitu di mana komponen atau baris dan kolomnya banyaknya sama. Misalkan seperti ini, ada matriks F itu sama dengan, jadi banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Kalau barisnya ada 3, maka kolomnya harus ada 3, seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, misalkan ini matriks F berarti berordo 3 kali 3. Kenapa? Barisnya ada 3. 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Ini disebut dengan matriks persegi. Misal ada matriks G. 3, 6, 8, 7. Nah, ini disebut juga dengan matriks persegi. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Begitu. Lanjut ke matriks diagonal. Matriks diagonal. Nah, matriks diagonal ini yaitu di mana matriks persegi yang elemennya di luar diagonal utamanya bernilai 0. Maksudnya apa? Jadi yang disebut matriks diagonal, kita lihat diagonal kan di sini. Nah, pada diagonal ini harus ada angkanya. Sedangkan pada bagian elemen yang lain, yang di atasnya atau di bawahnya nanti bernilai 0. Langsung ya ke contoh ya. Misal di sini matriks P. Harus pakai matriks persegi. Nah, matriks diagonal itu yaitu merupakan matriks persegi yang diagonalnya memiliki elemen selain 0 ya. Misalkan gini. Berarti kan matriks persegi ordonya harus sama. Baris dan kolomnya harus sama. Nah, misalkan di sini ada 1, 7, 6. Nah, di sini harus 0, 0, di sini 0, di sini 0, di sini 0, 0. Nah, yang disebut matriks diagonalnya yang mana? Yang ini. Nih kotak ini. Yang saya kotak ya. Nah, jadi elemennya harus ada angkanya. Kalau di luar diagonal ini harus bernilai 0. Yang di luar diagonal ya. Kita coba lagi matriks E. Kita pakai ordo 4 kali 4. Kebanyakan enggak ini ya. 4, 5, 3, 8. Nah, berarti semua elemen yang ada di atas dan bawah maka dia bernilai 0 ya. Nah, yang di sini harus ada angkanya dan yang ada di luar harus bernilai 0. Maka di sini 0, 0, 0. Ini 0, 0, ini 0. 0, 0, 0. Udah belum? 0, 0, 0. Nah, ini matriks apa? Matriks persegi dan juga disebut matriks diagonal karena elemen yang
selain diagonal bernilai 0, ini 0 semua. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke matriks segitiga. Ini tadi 5 berarti 6. Matriks segitiga. Nomor 6. Matriks segitiga. Nah, matriks segitiga ini nantinya ada dua macam, yaitu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Pada matriks segitiga atas itu nantinya elemen-elemen yang ada di bawah diagonalnya itu bernilai 0, hampir sama seperti ini. Tapi berbeda. Nanti misalkan di sini segitiga atas, berarti yang ada di bawah diagonalnya bernilai 0. Yang di sini harus ada angkanya. Langsung saja saya kasih contoh. Berarti ini matriks segitiga atas dulu ya. Matriks segitiga atas. Misalkan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, matriks H. Matriks H. Nah, ini nanti kan tadi matriks diagonal itu harus menjadi bagian dari matriks persegi. Nah, kita bikin sekarang matriks persegi. Berarti harus sama. Misal di sana 3, baris kolomnya 3, maka kolomnya 3, barisnya harus 3. Di sini diagonalnya harus ada angkanya. Misal ada 1, 3, 6. Nah, berarti yang ada di bawah diagonal ini bernilai 0, 0, 0. Yang atas harus ada angkanya. Di sini 2, 5. Misal ini ya angkanya. Nah, yang disebut segitiga atas ya yang ini. B, ini ya. Saya ginikan wis ya. Nah, ini yang disebut segitiga atas. Kelihatan nggak di situ? Nah, ini segitiga atas. Saya arsir wis ya. Ini disebut segitiga atas. Contoh lagi. Misal matriks B sama dengan saya ambil 4 ya. Ordo 4 kali 4. 3, 10, 13, 20. Kurang panjang ini. Berarti di sini berapa? 0 ya. Berarti ke sini ini harus ada angkanya. Ke sini berapa? Misal 2, 1. Berarti ini di sini 0. Di sini harus 0. Kan ke sini ya. Berarti di sini harus ada angkanya 8, misalkan 7. Ini bebas ya angkanya, saya ngambilnya. Maka di sini 0, 0, 0, 4 misalkan. Nah, udah selesai. Maka segitiganya yang mana? Yang ini. Nah, ini segitiganya. Disebut matriks segitiga atas. Makanya segitiganya ada di atas diagonalnya. Nah, ini yang di bawah diagonalnya harus 0. Berbeda lagi dengan matriks segitiga bawah, yaitu ini tadi 5, 6, 7. 7. Oh, ini kan ada angkanya 6. Sekarang matriks kebalikannya, tadi yang atas, sekarang segitiga bawah. Segitiga bawah. Tadi kan segitiganya ada di atas. Karena segitiga bawah, maka segitiganya ada di bawah. Misal di sini matriks P. Berarti harus memakai matriks persegi. Harus sama. Nah, ini berarti misalkan 1, 2, 3. Nah, di sini harus ada angkanya. Misal 8, 7, 6. Nah, di sini 0, 0, 0. Maka yang disebut matriks segitiga bawah mana? Ini segitiganya.
Nah, segitiganya ada di mana? Yaitu ada di bawah. Mudah kan ya? Contoh lagi, misalkan matriks Q kita mau pakai ordo 5 kali 5, berarti di sininya misal 3 1 2 1 2 3 4 6, misalkan 1 2 3 4 5, ada 5 sudah. Nah, lalu sekarang kita cari di sini, berarti harus 0 kan ya, di sebelahnya di sini harus 0. Maka di sini harus apa? Ada angkanya, misal 4. Di sini 3 2 9. Di sini 0. Di sini harus ada di sini 0 ya. Kan harusnya di sini. Terus di sini, terus di situ. Ini 0. Berarti di sini harus angkanya bebas ya. 8 7 6. Ini pakai bilangan asli nih. Baru di sini 0, harus 1 2 3 4 5. Di sini 0 0. Di sini 0 0. Berarti ini misal 11. Di sini 12. Di sini 0. Di sini 7 wes anggap. Nah, kelihatan. Nah, udah. Maka segitiganya yang mana? Ya yang ini, sama aja ya. Berarti segitiganya tetap ada di bawah. Nah, ini yang disebut matriks segitiga bawah. Gitu. Ya, kita lanjut ke ini kurang apa ya? Oh, matriks identitas ya, berarti yang terakhir nih. Yang ke-8 yaitu ada matriks identitas. Matriks identitas. Nah, matriks identitas ini hampir sama, beda sih sebenarnya. Hampir sama dengan matriks diagonal. Nah, matriks diagonal kan termasuk matriks persegi. Jadi nanti matriks identitas itu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya di sini 1. Ya. Saya kasih contohnya. Kita bikin matriks diagonal, misalkan di matriks A. Matriks diagonal kan termasuk matriks persegi juga ya. Misal di sini 2 kali 2. Maka misal di sini 1, di sini 1, ini 0 0. Nah, ini yang disebut dengan matriks identitas. Jadi semua elemen yang ada pada diagonal isinya 1. Ya ini 1 1. Contoh lagi, misalkan C. Nah, kita pakai 3 3. Kita pakai di sini. Oh, kok. Ini 1, ini 1, ini 1. Maka di sini berapa? 0 0 0 0 0 0. Nah, ini disebut dengan matriks identitas juga. Nah, diagonalnya mengandung elemen yaitu 1. Lagi A B C, ini pakai F guys. Pakai F. Nah, ya udah, misalkan mau matriks persegi dengan ordo 4 kali 4, ya udah sini 1 2 3, aduh enggak nyukup 4 sini ya. Maka ini kurang ke bawah. Maka di sini isinya 0 0 0 0 0. Di sini 0 0 1 2 3 4. Tuh 2 3 4 0. Nah, ini disebut dengan matriks identitas. Karena apa? Diagonalnya di sini elemennya yaitu 1. Tuh. Nah, ini elemennya ada 1 1 1. Disebut dengan matriks identitas. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Semoga juga bermanfaat tentunya. Itu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.